الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm, masuk ke bab yang ke-47. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Kecuali sangat sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang penuntut ilmu itu, atau bahkan sekalipun dia sudah menjadi seorang alim, harus senantiasa memiliki sifat tawadhu, sifat merendah. Bagaimanapun banyaknya ilmu yang telah dia dapatkan, banyaknya hafalannya, luasnya pemahamannya, banyaknya gurunya. Begitu pula kalau dia sudah menjadi seorang alim, memiliki banyak kitab-kitab yang telah dia tulis, yang telah dia karang, jadwal pengajarnya tidak bisa lagi dihitung, maka hendaknya dia senantiasa bersikap merendah. Jangan sampai semua nikmat-nikmat tersebut, nikmat ilmu, nikmat dimudahkan pemahaman, nikmat diberikan kabul, diterima apa yang dia sampaikan, mudah dipahami apa yang dia sampaikan, dicintai oleh banyak manusia, membuat dia lupa diri, membuat dia menjadi angkuh, menjadi sombong, merasa sudah memiliki ilmu yang sangat banyak. Bahkan sampai terkadang merendahkan orang lain, atau menganggap kecil orang yang berada di bawahnya. Jadi kalau sombong atau bangga dalam urusan dunia itu tercela, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan fisiknya, itu sesuatu yang tercela. Apalagi kalau dibarengi dengan merendahkan orang lain, menghina orang lain, maka dalam perkara ilmu itu jauh lebih tercela, jauh lebih buruk. Kenapa? Karena seharusnya ilmu itu membuat orang semakin merendah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda luasnya, dalamnya ilmu seseorang itu apabila dia semakin merendah, semakin merasa dirinya kurang dari segi keilmuan. Makanya ayat ini mengingatkan, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, maka ketahuilah bahwa ilmu itu hanya sedikit. Yang kita miliki itu sedikit. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis
dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad al-Basri qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran an Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai an Alqamah ibn Qais an-Nakhai an Abdullah bin Mas'ud. Qala Ibn Mas'ud menceritakan, bainama ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah. Ketika saya satu hari berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai tongkat. Tongkat dari pelapa daun kurma. Pelapa daun kurma dijadikan tongkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra binafarin minal Yahud. Kemudian Nabi melewati beberapa orang dari kaum Yahud. Faqala ba'duhum li ba'd. Sebagian Yahud berkata kepada yang lainnya. Setelah melihat Nabi SAW lewat di hadapan mereka, sebagian Yahud berkata kepada yang lainnya, temannya, saluhu anir ruh. Tanyai dia tentang perkara ruh. Ayo kita tanya dia, tanya Muhammad, Nabi SAW tentang ruh. Waqala ba'duhum, maka sebagian yang lain menjawab, la tas'aluh, jangan kau tanya dia, jangan bertanya kepadanya. La yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu, jangan sampai dia menjawab, mendatangkan sesuatu yang kalian benci, jangan sampai jawabannya sesuatu yang kalian tidak senangi. Jangan sampai membongkar aib kita, jangan sampai menyebutkan keburukan-keburukan Bani Israel di masa dahulu. Jangan tanya-tanya kepada dia. Faqala ba'duhum la nas'alannahu. Bagian lain mengatakan tidak. Kita akan bertanya. Kita akan bertanya kepadanya. Faqala rajulun minhum, maka salah seorang dari Yahud berkata pada Nabi SAW, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, marruh, apa itu ruh? Fasakat. Nabi terdiam, tidak menjawab, hanya diam. Fakultu, Abdullah bin Mas'ud berkata, innahu yuha ilaihi. Nabi diam karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dituruni wahyu. Fakumtu, maka saya berdiri. Falamman jala anhu, ketika wahyu itu sudah berlalu, sudah selesai, karena kita tahu ketika Nabi dituruni wahyu, kondisinya terkadang seperti orang yang kedinginan, di musim panas Nabi kedinginan, bahkan terkadang Nabi pingsan. Faqala, maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Yahudi itu dengan menyampaikan wahyu yang baru saja beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Wa yas'alunaka 'anir ruh.
Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu dari perkara urusan Rabbku. Tidak ada yang tahu tentang perkara ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Qala al-A'mashu Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran mengatakan hakadha fi qira'atina. Dalam bacaan kami, di bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Al-A'mash mengatakan wa ma utu minal ilmi illa qalila. Wa ma utu. Tidak, bukan riwayatnya Hafs. Wa ma utitum. Wa ma utitum. Itu riwayatnya Hafs, tapi riwayatnya Al-A'mash wa ma utu. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Imam A'mash mengatakan hakadha fi qira'atina. Hakadha fi qira'atina. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ini bagaimana perhatian Nabi SAW dengan sahabatnya. Artinya bergaul seperti biasa, tidak menjauh dari sahabatnya. Tidak ada yang menghalangi Nabi dengan sahabatnya. Selalu bersama, dekat dengan sahabatnya. Sekalipun Nabi memiliki kedudukan yang tinggi dari dunia dan akhiratnya. Dari segi dunia, Nabi sebagai pemimpin, pemimpin negara, pemimpin umat Islam. Dari segi keagamaan, dari segi ibadah, dari segi ilmu, Nabi juga yang tertinggi. Tapi Nabi duduk bersama sahabatnya, berjalan bersama sahabatnya, bergandengan bersama sahabatnya, menunjukkan ketawaduan Nabi SAW dan kemuliaan akhlaknya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga di sini ketika meriwayatkan hadis, dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, atau terkadang saking detailnya mereka meriwayatkan hadis sampai menceritakan keadaan Nabi pada waktu itu. Artinya tidak hanya menukil matanya atau menyebutkan ucapan Nabi, tapi bagaimana kondisi Nabi ketika mengucapkan hadis itu, bagaimana keadaannya. Keadaan Nabi bersandar, keadaan Nabi berbaring, itu menunjukkan ketelitian para sahabat, dan menunjukkan bahwasanya sahabat betul-betul menyampaikan hadis dengan penuh keyakinan akan apa yang dia sampaikan. Ya, sahabat tidak ragu dengan apa yang dia sampaikan, karena sampai posisi Nabi, keadaan Nabi, tongkat yang dibawa Nabi itu masih diingat. Ini tentunya Ibnu Mas'ud ceritakan setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, dia ceritakan apa yang dia lihat dari Nabi, dia ceritakan dengan detail. Kemudian di antara faedahnya juga dibolehkan seseorang itu memakai tongkat apabila diperlukan, ketika diperlukan. Memakai tongkat itu apabila diperlukan. Lil hajah, maksudnya lil hajah. Bukan sunnah yang dilakukan secara mutlak. Karena sebagian orang kadang tidak butuh tongkat. Tidak butuh dengan tongkat. Tapi selalu kemana-mana bawa tongkat. Ada riwayat hadis palsu mengatakan man balaga arba'in walam yahmil asa faqad asa. Siapa yang umurnya sudah sampai 40 tahun
kemudian dia tidak memegang tongkat, maka dia telah durhaka. Hadis palsu. Jadi pemakaian tongkat itu ketika dibutuhkan saja. Jika ada hajat, ada keperluan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha. Pakai untuk bertumpu. Apalagi ketika menaiki bukit, terkadang kita butuh tongkat untuk berpijak. Wa ahushu biha ala ghanami. Tongkat ini juga saya pakai untuk mengembala kambingku, untuk menggiring gembalaannya. Waliya fiha ma'ariba ukhra, dan saya punya keperluan yang lainnya selain itu. Dari ayat ini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala kenapa bertanya apa yang ada di tangannya Nabi Musa? Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu apa yang ada di tangannya Nabi Musa. Tapi kenapa Allah bertanya? Listinas, artinya untuk menghibur, untuk merasakan kedekatan. Terkadang duduk di sampingnya Ustaz. Ketika Ustaz terkadang buka pertanyaan yang simple untuk menunjukkan kedekatan, daripada cuma diam baku lihat begini. Terkadang tanya-tanya hal-hal yang ringan, hal-hal yang sifatnya bukan urusan agama. Kamu dari mana? Asalmu dari mana? Kamu santri di sini kah? Biasanya pertanyaan-pertanyaan begitu untuk menyejukkan keadaan, mendekatkan orang yang ditanya, untuk menghilangkan rasa canggung. Apalagi Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa cukup hanya menjawab dengan iya asaya, ini tongkat saya. Tapi Nabi Musa jelaskan panjang lebar. Padahal tidak ditanya cuma apa yang ada di tanganmu. Seandainya menjawab ini tongkat saya, selesai. Tapi Nabi Musa menjawab, menjelaskan tujuannya, manfaatnya. Allah tahu apa tujuannya itu tongkat. Tapi ini juga untuk ketika seseorang kekasih berbicara dengan kekasihnya, senang berbicara panjang lebar. Terkadang senang ketika berbicara dengan orang yang dia cintai. Jadi Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang supaya lebih panjang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan orang yang kita senangi, yang kita sayangi, kita senang kalau daripada masing-masing pegang HP, tidak ada yang baku bicara. Tidak ada yang ngobrol satu dengan lainnya, sehingga pertemuan itu tidak terasa, tidak ada manfaatnya. Bahkan terkadang membuat orang tidak senang. Nah, kita duduk bersama tapi satu di ujung dunia, yang satu di ujung dunia lain. Nah, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal kita datang untuk berkumpul, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi di sini menjadi pelajaran bahwa terkadang ya kita asal bertanya untuk menyegarkan keadaan, menyejukkan suasana. Bertanya dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Jadi ini bukan pertanyaan yang terlarang, karena tujuannya supaya suasana itu hidup, bukan orang diam semua. Sehingga bertanya terkadang hal-hal sepele, ini songkok beli di mana ini? Berapa harganya? Terkadang hal-hal yang simple tapi justru membuat orang senang, orang bahagia, orang semakin dekat. Itu bisa diambil dari hadis ini. Kemudian Nabi juga SAW itu terkadang membawa tongkat, terkadang terkhusus ketika Nabi pergi buang hajat. Nabi terkadang kalau buang hajat terkadang membawa tongkat dengan tujuan untuk dijadikan sutra. Terkadang dijadikan tirai untuk melindungi ketika Nabi buang
buang hajat, atau untuk menggali tanah supaya setelah buang hajat kotorannya ditanam, atau untuk mengusir hewan-hewan liar, sampai kita langsung jongkok tiba-tiba ada ular, atau ada hewan-hewan yang kita tidak senangi. Terkadang juga Nabi jadikan tongkat itu sebagai sutrah ketika sholat di padang, sholat di tanah lapang. Nabi jadikan tongkatnya, tancapkan tongkatnya, kemudian sholat menjadi sutrah. Itu diantara manfaat tongkat. Apalagi kalau sudah berumur, berusia, kadang tidak sanggup lagi kalau jalan pakai 2 kaki, harus 3 kakinya. Itu dengan tongkatnya. Dan Nabi SAW itu sering memakai tongkat ketika berkhutbah. Nabi memakai tongkat ketika khutbah. Jadi secara umum memakai tongkat hukumnya dipakai ketika ada keperluan. Ketika tidak ada keperluan, terkadang hanya mengganggu orang lain. Naik ke bus berdesak-desakan, pakai juga tongkat. Kadang senggol tongkatnya orang yang lain. Jadi tongkat tidak dipakai kecuali hanya ada keperluan. Bukan sunnah yang harus dilakukan secara mutlak. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga sudah pernah dijelaskan, larangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang hanya memperkeruh keadaan. Terkadang masalah pribadinya orang dibahas, atau gosip-gosip yang beredar. Mungkin dia sudah lupa itu gosip, ditanyakan lagi. Ada terkadang pertanyaan-pertanyaan itu bisa menyakiti orang, mengganggu orang. Jadi kisi tanya kapan menikah, apa, sudah tahu dia kesulitan, kamu tanya-tanya lagi. Terkadang ada orang biasa saja, santai saja, tidak mengapa kalau ditanya. Makanya pentingnya kita melihat keadaan ketika kita bertanya, jangan sampai mengganggu orang lain atau menyulitkan diri kita, seperti bertanya perkara-perkara yang hanya memberikan beban, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Di antara penerapannya dalam ilmu usul fikih ini, ketika kita berjalan di satu jalan, tiba-tiba ada orang buang air, ada percikan air. Tidak perlu bertanya, air apa ini? Selama kita tidak mencium bau, kemudian tidak membekas warna najis, maka lewat saja. Kita tanya, jangan sampai dia menjawab, kita menyulitkan diri kita sendiri, pulang pergi ganti baju lagi. Jangan menanyakan sesuatu yang bisa jadi pertanyaan itu hanya akan menyulitkan diri kita sendiri. Seperti seumpamanya, hukum asalnya kita di Indonesia ini mayoritas Muslim. Berarti sembelihan itu halal. Yang ada di pasar itu halal. Jangan lagi tanya-tanya. Tidak perlu bertanya secara detail, ini daging apa, ini ayam apa. Hanya akan mempersulit diri kita sendiri. Karena hukum asalnya sembelihan kaum muslimin adalah halal. Sembelihan kaum muslimin adalah halal. Jangan sampai kita mempersulit diri kita sendiri sehingga mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Ini diantara pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas atau tidak seharusnya kita tanyakan. Kemudian sebagian ulama juga mempertanyakan atau memperselisihkan maksud dari ruh yang ditanyakan oleh Bani Israel ini, orang Yahudi ini. Ada yang mengatakan bahwasannya ruh yang ditanyakan di sini adalah Jibril alaihissalam. Yas'alunaka 'anir ruh. Maksudnya Jibril alaihi salam, karena Jibril alaihissalam juga dikatakan ruh.
Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu al-amin. Ar-ruhul amin maksudnya Jibril alaihi salam. Ya. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya ruh yang dimaksud atau yang ditanyakan adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga dikatakan ar-ruh. Allah berfirman, Rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruha min amrihi. Yulqir ruha min amri. Ar-ruh di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan ruh di sini adalah ar-ruh yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Tubuh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Dan ini semua perkara rahasia, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang Jibril, tidak tahu bagaimana hakikatnya Jibril, bagaimana penciptaannya Jibril secara mendalam, kecuali apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya, dengan memiliki 600 sayap, situmi ajinah. Nabi melihat Jibril ketika pertama kali di bukit, ketika Nabi dituruni wahyu untuk pertama kalinya, itu melihat Jibril alaihissalam dengan 600 sayap. Tapi sifat-sifat yang lainnya, hakikatnya tentang Jibril tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu cuma sedikit dari Jibril alaihi assalam. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitu juga dengan Al-Quran, kalamullah. Hakikatnya bagaimana Allah berbicara. Kemudian isi dan kandungan Al-Quran yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja. Sekalipun begitu banyak kitab-kitab tafsir, ulama menjelaskan makna dari tafsir ayat firman-firman Allah, tapi yang kita bahas itu hanya sedikit saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, luas. Hanya sedikit dari semua ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, mempelajari Al-Quran itu hanya sedikit yang kita ketahui. Begitu juga dengan ruh yang ada di jasad kita. Secara ilmu pengetahuan, manusia sudah mampu melihat isi tubuh kita, bagaimana darah mereka pelajari, tulang mereka pelajari, kulit semua mereka pelajari, rambut mereka pelajari. Tapi ketika mempelajari ruh, tak tahu bagaimana, mau dibahas dari segi mananya, tak tahu. Mereka tidak bisa menjangkau mempelajari apa itu ruh, karena ini termasuk perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang memberi kita ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membagikan ilmu. Makanya tidak pantas kita untuk berbangga, tidak pantas untuk kita menyombongkan diri, apalagi membanggakan diri kita kepada orang lain. Karena yang membagikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan usaha kita. Sama seperti harta, rezeki-rezeki yang lainnya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berusaha siang dan malam baca, tapi yang bisa dia pahami sedikit. Ada orang cuma baca sekali, dengar sekali, langsung paham. Jadi bukan dari usahanya, tapi Allah memberikan pahala dari usahanya orang. Jadi seumpamanya ada orang hafal Quran, 1-2 kali baca hafal, 2 kali dia baca sudah hafal.
Ada orang 20 kali, 30 kali, 40 kali baru dia hafal. Siapa yang paling banyak pahalanya? Nah, yang 2 kali berarti cuma 2 pahalanya dapat. Artinya 2 kali lipatnya saja. Sedangkan yang 40 kali dia baru hafal berarti dia lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya karena usahanya lebih besar. Sedangkan hasil Allah tidak menilai seseorang dari hasil. Karena hasil Allah yang kasih. Ada orang pergi sama-sama keluar dari jam 7 sampai jam 7 malam. Sama-sama 12 jam kerja. Atau bahkan ada yang lebih kurang jamnya tapi lebih banyak dia dapat daripada yang jamnya banyak. You know? Lebih banyak dia cuma duduk-duduk tanda tangan begini sudah. Cuma sentuh-sentuh saja. Keluar 200.000, 300.000. Ada yang angkat batu, angkat pasir. 1 bulan. 1 bulan dia kerja. Baru dapat 200.000. Jadi pahala dinilai dari usahanya, hasil, jeripayanya. Sedangkan hasil Allah tidak akan menilai. Nah, Allah yang bagikan. Kenapa? Bagaimana Allah mau menghukum kita atau menilai kita? Dan Allah yang menentukan ini dapat sekian, ini dapat sekian. Jadi yang Allah nilai nanti bagaimana usaha kita dalam mendapatkan rezeki itu. Mulai dari halal haramnya, bagaimana cara kita. Makanya ketika Nabi mengatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an, di antaranya an malihi min aina akhadha wa fima anfaq. Tidak ditanya berapa banyak hartamu di dunia. Kenapa kamu banyak? Kenapa kamu sedikit? Tidak ditanya itu. Tapi yang ditanya bagaimana dia dapat, bagaimana dia infakkan. Itu yang ditanya. Makanya ketika kita menuntut ilmu, jangan terlalu pusing dengan hasil. Penting usaha saja, belajar saja. Hafal, baca, hadir. Berapa yang Allah kasih pemahaman, itulah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kenapa itu cepat sekali? Kenapa itu banyak sekali hafal? Kenapa itu pintar sekali? Jangan dipedulikan. Yang penting kita sama-sama belajar. Allah Subhanahu wa taala yang membagikan. Kemudian sama seperti harta, orang banyak hartanya, tapi belum tentu berberkah. Bagaimana dia memanfaatkan itu harta? Bisa jadi ada orang sedikit hartanya, tapi dia lebih banyak manfaatnya di akhirat, lebih bermanfaat bagi. Sedangkan yang banyak mungkin tidak tahu mau dia apa, sembarang beli, tidak jelas, pusing, tidak tahu apa-apanya. Saking banyaknya. Sama juga dengan ilmu. Belum tentu yang banyak ilmunya dia lebih bermanfaat nanti. Karena tergantung amalannya, bagaimana dia mengamalkan itu ilmunya. Bisa jadi ilmunya yang banyak itu hanya menjadi beban bagi dia karena dia tidak amalkan. Sedangkan sedikit ilmunya dia amalkan, selesai. Jadi makanya jangan terlalu peduli dengan banyaknya, sedikitnya. Yang penting kita berusaha. Bagaimana hasilnya? Ya Allah Subhanahu wa taala yang membagikan hasil. Kita meminta supaya diberikan ilmu dan diberikan keberkahan dari ilmu tersebut. Makanya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk ditambahkan ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Tetap kita meminta supaya ditambah ilmu. Tambah ilmu dengan belajar. Bukan hanya berdoa, tapi innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Sama seperti harta, rezeki. Minta supaya diberi rezeki, tapi ada usaha. Ada namanya al-akhsu bil asbab, mengambil sebab. Terus. Tapi ketika kita berusaha, Allah yang menentukan berapa yang Allah berikan. Ilmu juga, Allah yang menentukan berapa banyak yang kita hafal, berapa banyak yang kita paham, berapa banyak yang kita amalkan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala menentukan. Makanya ketika Nabi mengamalkan ini perintah, mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, Nabi mengatakan apa dalam doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Jadi bukan banyaknya ilmu yang dilihat, tapi bagaimana manfaat dari ilmu itu.
Manfaat untuk diri kita dengan mengamalkannya, manfaat untuk orang lain dengan mengajarkannya dan mendakwakannya. Jadi yang Allah nilai bukan siapa yang paling banyak ilmunya, tapi bagaimana dia mendapatkan itu ilmu dan bagaimana dia mengamalkan dan mengajarkan itu ilmu. Jadi jangan berkecil hati, mungkin cuma hafal sekian juz, mungkin hanya tahu beberapa masalah, tapi ketika kita amalkan, kita ajarkan, sudah bisa lebih banyak manfaatnya daripada mungkin orang yang banyak yang dia tahu, banyak dia hafal, tapi dia tidak amalkan dan mungkin juga dia tidak ajarkan dengan keikhlasan dan ketulusan. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya bab ini termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu, bahkan seorang yang sudah berilmu untuk senantiasa bersifat tawadu. Karena ulama mengatakan al-mutawadhi'u fi talabil ilmi aktsarhum ilman. Orang yang tawadu, merendah dalam menuntut ilmu itu orang yang paling banyak ilmunya. Kal makani al-munkhafid aktsarhum ma'an. Bagaimana tempat yang rendah itu yang paling banyak airnya. Nah, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Seperti juga itu dengan penuntut ilmu. Semakin merendah orang, tidak merasa sudah ku tahu, pernah ku pelajari, lebih jauh daripada sehingga dia tidak menuntut ilmu. Karena merasa sudah lebih pintar, lebih bisa, lebih paham, lebih luas keilmuannya daripada orang lain. Hanya penyair mengatakan itu, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kal ma'i harbun lil makanil 'ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu membenci pemuda yang menyombongkan diri, meninggikan dirinya. Kal ma'i harbun lil makanil 'ali, seperti sebagaimana air itu tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Ini kalau mau mendapatkan ilmu yang banyak, hendaklah memiliki sifat tawadu. Sifat tawadu. Semakin berilmu seseorang, semakin tahu bahwa dirinya masih banyak yang dia tidak tahu, masih perlu dia semangat untuk belajar. Tapi ketika seseorang itu sudah merasa berilmu sehingga tidak mau lagi belajar, itulah sehingga membuat sempit ilmunya karena sudah merasa berada di puncak, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi mendengar, tidak perlu lagi mendapatkan nasihat. Kenapa? Karena sudah merasa lebih tinggi, sudah lebih berilmu, sudah banyak yang dia tahu, sehingga dia zuhud terhadap ilmu, dia tidak membutuhkan lagi ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan manhumani la yashba'an atau talibani la yashba'an. Ada dua orang yang mencari tidak pernah puas, talibu ilmin wa talibu mal. Dua orang yang mengejar, mencari, tidak pernah puas. Penuntut ilmu, kalau betul-betul dia penuntut ilmu, dia tidak akan pernah puas. Kalau betul-betul dia ilmu yang dia mau cari, dia tidak akan pernah puas. Ketika masuk ke satu bidang ilmu, ternyata masih luas di dalam. Sampai di dalam, ada lagi cabangnya, masuk lagi ke dalam situ. Tapi kalau dia sebenarnya cukup mikanya, berarti dia bukan penuntut ilmu yang sesungguhnya itu. Kalau mata cukup mikanya, tidak perlu lagi. Saya waktunya sekarang untuk berfatwa, waktunya sekarang saya untuk menyebarkan ilmu. Itu berarti dia bukan penuntut ilmu. Sama seperti orang yang pencari harta, selalu tidak pernah puas. Tapi kalau ada orang yang mencari harta puas, berarti bukan harta yang dia cari pahala. Selalu berusaha mendapatkan yang lebih dari apa yang dia miliki. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya
Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, bab man taraka ba'da al-ikhtiyar makhafata ay yaksura fahmu ba'dhin nasi anhu fayaqa'u fi ashadda minhu. Bab tentang orang yang meninggalkan sebagian pendapat yang dia pilih. Ada pendapat yang dia pilih, tapi dia tinggalkan pendapat tersebut. Makhafata ayak surafahmu ma'adin nas anhu. Mengkhawatirkan ketidakpahaman sebagian orang terhadap hal itu. Ya, dia tinggalkan pendapatnya karena banyak orang yang salah paham, khawatir orang salah paham atau tidak paham dengan masalah tersebut, fayaqa'u fi ashadda min, sehingga mereka terjerumus kepada yang lebih buruk daripada apa yang sebelumnya. Artinya Imam Bukhari di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya seorang alim, begitu juga seorang penuntut ilmu ketika ingin mengamalkan ilmunya atau menyampaikan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, harus melihat kondisi. Jadi ada pendapat yang kita anggap kuat, tapi mungkin kita tidak bisa mengamalkan itu pendapat. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada fitnah, dikhawatirkan ada perkara atau ada keburukan yang akan timbul dari hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, hanya satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Ismail ibn Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq, dari kakeknya, an Abi Ishaq anil Aswad Amr ibn Abdullah, Abi Ishaq Amr ibn Abdullah as-Sabi'i anil Aswad ibn Yazid an-Nakhai qala li ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, kuntu kanat Aisyatu tusirru ilaika kathiran. Qala li ibn Zubair, kanat Aisyatu tusirru ilaika kathiran. Al-Aswad yang bertanya kepada Ibn Zubair. Qala Zubair mengatakan, atau Al-Aswad bertanya kepada Ibn Zubair, kanat Aisyatu tisurri ilaika kathiran. Wahai Ibnu Zubair, dulu Aisyah banyak menyebutkan hadis kepada engkau. Artinya Abdullah bin Zubair ini kemanakannya Aisyah, anaknya Asma, sehingga banyak mendapatkan hadis dari Aisyah secara khusus. Artinya sendiri dia mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha karena masuk kepada tantenya. Fama haddatsatka fil Ka'bah, apa yang dia ceritakan kepadamu tentang Ka'bah? Qultu, Ibnu Zubair mengatakan, qalat li, Aisyah berkata kepadaku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin atau hadithu ahduhum, qala Ibnu Zubair bi kufrin, seandainya kaummu Quraisy bukan baru masuk atau bukan baru meninggalkan kekufuran, hadithu atau hadithu ahduhum bi kufrin, artinya baru saja meninggalkan kepada kekufuran, baru masuk Islam. Ini ketika Nabi setelah membebaskan Fathu Makkah. La naqadtu al-Ka'bah, saya akan menghancurkan Ka'bah,
membongkar Ka'bah, faja'altu laha babaini, saya akan menjadikannya dua pintu. Babun yadkhulun nasu wa babun yakhrujun. Satu pintu dari satu sisi orang masuk, dan di pintu sebelahnya, pintu yang lain orang keluar. Fafa'alahu Ibnu Zubair. Akhirnya Ibnu Zubair menjalankan hadis ini. Apa yang diimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik, sebagaimana judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya terkadang seorang alim atau kita sebagai penuntut ilmu meninggalkan suatu pendapat yang dianggap lebih kuat, lebih rajih, untuk menghindari fitnah, untuk menghindari keburukan. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi menganggap bahwa Ka'bah ini dibangun tidak sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi sendiri ikut membangun itu. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika umur Nabi 20-an, itu Quraisy merenovasi Ka'bah. Karena sudah rapuh, kena banjir, takut roboh, direnovasi. Ketika mereka merenovasi Ka'bah, mereka mensyaratkan harta yang dipakai harta halal. Tidak boleh ada harta haram, harta zina, harta judi, harta riba. Tidak boleh harta halal. Akhirnya setelah terkumpul dana, tidak cukup. Tidak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula. Akhirnya dikurangi sebagian. Itulah yang setengah lingkaran itu. Yang setengah lingkaran. Sebenarnya setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Kemudian Quraisy mengangkat pintunya ke atas. Sampai tidak bisa kita dengan pintunya. Supaya tidak sembarang orang masuk. Kemudian ditutup atapnya. Sebelumnya tidak pakai atap. Ka'bah dulu tidak pakai atap. Jadi orang bisa loncat masuk, ambil barang-barang dalam, curi. Setelah itu dibangun pakai atap. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, Nabi ingin merenovasi Ka'bah untuk dibangun seperti semula. Karena waktu dibangun oleh Quraisy tidak cukup dana. Sekarang sudah ada dana. Dan Nabi ingin menurunkan pintunya. Jangan tinggi, turunkan, kemudian dibuatkan dua pintu. Bisa pintu masuk, bisa pintu. Semua orang bisa keluar masuk Ka'bah. Bisa sholat di dalam. Bukan cuma orang Quraisy saja yang pegang kuncinya, tidak bisa masuk kecuali orang yang mereka izinkan. Nah, itu cita-citanya Nabi. Tapi Nabi tidak membongkar Ka'bah. Kenapa? Mempertimbangkan perasaan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Jangan sampai mereka akan berburuk sangka kepada Nabi bahwa Nabi ini baru hari ini dia bebaskan kota Mekah, sudah mau bongkar-bongkar. Karena mereka tidak paham hakikat dari bangunan Ka'bah tersebut. Akhirnya Abdullah bin Zubair ketika dia mendeklarasikan sebagai khalifah di kota Mekah, dia merenovasi ulang. Dia bongkar Ka'bah, apalagi setelah terjadi peperangan, Ka'bah terbakar dan sudah mau roboh juga. Akhirnya Ibnu Zubair dia renovasi. Dia bangun seperti yang diinginkan Nabi SAW, diperpanjang bangunannya, lebih panjang menjadi segi panjang. Kemudian dibuatkan pintu masuk, pintu keluar. Tapi setelah Al-Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, karena dianggap sebagai pembangkang, pemberontak, tidak membaiat Abdul Malik bin Marwan, terbunuh. Hajjaj melapor kepada khalifah bahwa Ka'bah sudah dibongkar oleh Ibnu Zubair, dibuat seenaknya, semaunya dia. Karena tidak tahu hadis. Akhirnya dibongkar lagi, dibuat lagi seperti sekarang ini. Seperti yang ada sekarang. Kalau nanti setelah azan kita lanjut sedikit. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Salam. Kanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan wa yustafadu minhu, diambil faedah dari hadis ini, tarkul maslahah li amnil wuqu'i fil mafsadah. Kadang meninggalkan suatu maslahat karena khawatir munculnya mafsadah. Makanya keluar kaidah usul fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari keburukan itu lebih dahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi Nabi meninggalkan membangun Ka'bah ini maslahah, supaya Ka'bah dibangun seperti ketika Nabi Ibrahim membangunnya. Tapi Nabi tidak melakukan ini maslahat karena khawatir orang-orang Quraisy berburu sangka kepada Nabi SAW, menuduh Nabi ingin membanggakan dirinya, karena orang Quraisy sangat mengagungkan Ka'bah, sangat menghormati Ka'bah. Khawatir Nabi dituduh tidak menghormati Ka'bah, membanggakan dirinya, berbuat semau-maunya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya kaum munafik, mengatakan la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin diusir dari kota Madinah oleh kaum munafikin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuka hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya tebas ini lehernya orang munafik. Jelas-jelas sekali Nabi tahu bahwa dia ini munafik, tapi Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Kata Nabi, da'hu, biarkan dia seperti itu. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang-orang berbicara menuduh bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengaku beriman, menampakkan keimanan. Tidak semua orang tahu hakikat Abdullah ibn Ubay bin Salul. Jadi kalau Nabi membunuh Abdullah bin Salul tanpa ada alasan, maka orang akan menuduh Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Dan ini padahal kalau seandainya Abdullah bin Salul dibunuh kan masalahnya besar. Keburukan yang didatangkan Abdullah bin Salul ini sangat besar. Tapi ada keburukan yang lebih besar. Ada keburukan yang lebih besar.
Makanya kaidah usul juga mengatakan idza ta'aradal mafsadatan urtukiba akhaffuhuma. Kalau ada dua keburukan yang berbenturan, maka diambil yang paling rendah keburukannya, yang paling ringan keburukannya. Sama seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan di Madinah, di Mina, ketika musim haji, Utsman bin Affan menyempurnakan salat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat di Mina. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya salat bersama Nabi 2 rakaat, 2 rakaat. Ketika di Mina, musim haji. Bersama Abu Bakar 2 rakaat, 2 rakaat. Bersama Umar bin Khattab 2 rakaat, 2 rakaat. Bersama Utsman di awal-awal khilafahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ditambah 4 rakaat, 4 rakaat. Ibnu Mas'ud mengatakan, fala wadittu annali min 4 rakaat rak'ataini mutakabbilatain. Saya berharap 2 rakaat yang saya tambah itu, kan 2 rakaat, harusnya cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa jadi 4 rakaat? Saya berharap 2 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud menganggap bahwa salat musafir itu wajibnya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu salatnya orang yang musafir hanya 2 rakaat, 2 rakaat. Wajib, tidak boleh ditambah. Tidak boleh disempurnakan. Akhirnya ditanya, Mas'ud, kamu mengingkari Utsman salat 4 rakaat. Kenapa kamu salat bersama dia? Kenapa ikut salat bersamanya? Kamu tahu bahwa dia melanggar, menyelisihi sunnah atau menyelisihi yang wajib. Seharusnya 2 rakaat, kenapa kau ikut salat bersamanya? Kenapa tidak salat sendiri? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Al-khilafu syarrun. Mas'ud tidak mau bikin jamaah sendiri karena akan menimbulkan perpecahan. Sampai banyak pengikutnya Ibnu Mas'ud bikin jamaah sendiri menyelisihi jamaah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Demi menghindari perselisihan perpecahan, Ibnu Mas'ud rela meninggalkan pendapatnya ikut kepada khalifah. Ini demi menyatukan umat Islam, meninggalkan pendapatnya yang dianggap kuat. Bukan memaksakan diri supaya saya lebih hebat. Sekalipun pemerintah punya pendapat, dia punya pendapat, saya tidak mau ikut pendapatnya pemerintah. Demi apa? Egois, supaya mau dilihat banyak jamaahnya, supaya mau dilihat kuat, dia kelompok yang kuat, banyak pengikutnya. Nah, ini padahal masalah khilafiyah. Makanya ulama dalam kaidah usul fikih mengatakan hukmul imam yarfa'ul khilaf. Hukmul imam, kalau imam penguasa kaum muslimin menetapkan satu hukum dalam masalah khilafiyah, maka tidak ada khilaf, harus ikut kepada hukum yang ditetapkan oleh pemimpin. Nah, boleh kita mengambil pendapat kita yang menyelisihi pendapat imam kaum muslimin, sekalipun yang kita anggap itu lebih kuat. Tapi demi persatuan umat Islam, karena menghindari perpecahan, perselisihan, kita ikut apa yang dipilih, apa yang dikuatkan oleh pemimpin kaum muslimin. Ini jadi terkadang kita meninggalkan pendapat yang kita anggap kuat untuk menjaga kebersamaan. Ini yang difatwakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, idza qtadal ma'mum biman yaqnutu fil fajr. Di kitabul Fatawa, Fatawa Al-Kubra. Apabila seorang makmum mengikut kepada seorang imam yang kunut di salat fajar, kunut setiap salat subuh, awil witr, atau dia kunut di salat witir, faqanata ma'ahu, qanata ma'ahu, maka dia ikut kunut bersamanya, sawa'un qanat qabla ruku' aw ba'da, baik dia kunut sebelum ruku atau kunut setelah ruku, karena sebagian ulama berpendapat kunut itu sebelum ruku, ada yang mengatakan setelah ruku. Jelas dia ikut bersama imam. Wa in kana la yaqnut lam yaqnut ma'ah. Kalau imamnya tidak kunut, maka dia juga tidak kunut. Kemudian mengatakan walau kanatil imam yara istihbabu syai'. Walau kanatil imam yara istihbaba syai'. Kalau imam menganggap ada sesuatu yang disunnahkan, mustahab,
wal ma'mun la yastahibbunahu. Sedangkan makmumnya menganggap itu tidak mustahab, bukan sesuatu yang dianjurkan. Fataraka li ajli al-ittifaq wal i'tilaf kana qad ahsan. Imamnya meninggalkan pendapatnya. Ada yang dianggap sunnah, tapi makmumnya menganggap itu bukan sunnah. Maka kalau dia meninggalkan apa yang dianggap sunnah itu untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga perasaan, kana qad ahsan, maka dia telah melakukan sesuatu yang benar atau yang baik. Ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah di Al-Fatawa Al-Kubra juz 2 halaman 117. Artinya di sini pentingnya seseorang melihat keadaan, melihat kondisi, melihat maslahah dari apa yang dia perbuat. Selama itu permasalahan sama-sama ada dalilnya, sama-sama kuat dalilnya, cuma kita menganggap ini yang lebih kuat. Ada hadis diperselisihkan sahih dhaif, kita menganggap dia lebih sahih atau dia dhaif. Tapi sebagian ulama mensahihkan. Maka ketika ingin mengamalkan pendapat kita, lihat keadaan. Mana yang lebih maslahat untuk orang lain dan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa minhu tarku inkaril munkar khasyata wuqu' fi ankara minhu. Meninggalkan ingkarul munkar khawatir terjadi kemungkaran yang lebih besar. Terkadang ada kita melihat suatu kemungkaran, tapi kalau kita ingkari akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan diingkari. Hanya ulama katakan ingkarul munkar bimungkar fahuwa munkar. Mengingkari kemungkaran baik dengan cara yang mungkar, terkadang mau mengingkari kemungkaran tapi caranya juga mungkar, atau mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar atau bahkan sama. Jadi kemungkaran yang ditimbulkan sama dengan kemungkaran yang ada, maka jangan mengingkarinya. Apalagi kalau lebih besar. Makanya ketika Nabi melihat seorang Arabi kencing di masjid, di tepi masjid. Ketika sahabat ingin mengusir, ingin memukul, Nabi mengatakan, "Da'uhu, biarkan dia kencing." Kencing di masjid dibiarkan. Apa hukumnya kencing di masjid? Tapi Nabi mengatakan, biarkan dia kencing di masjid. Biarkan selesaikan kencing. Sahabat ingin mengingkari, tidak menghargai masjid, kencing di masjid, ingin diusir. Nabi mengatakan, biarkan. Biarkan sampai selesai kencingnya. Kemudian Nabi meminta satu timba air atau satu bejana air, kemudian disiram. Semua itu setelah itu dinasihati. Mengatakan ini masjid tidak pantas untuk hal seperti itu. Jadi Nabi melihat kemaslahatan, mafsadah setelahnya. Kalau sahabat ini dikejar, orang yang kencing ini dikejar, maka kencingnya akan menyebar kemana-mana. Sementara kencing, lari ke sana kemari. Kalau dia kencing di satu tempat, kan gampang disiram di situ saja. Ya, tapi kalau dikejar, masih sementara kencing, tidak mungkin di stop kencingnya, pasti ambil kencing, kena bajunya, kena mesin, sehingga lebih besar kemungkarannya. Bisa jadi orang itu kena penyakit karena menahan kencingnya, kencing sambil lari. Kemudian ini Arabi, orang tidak paham, orang yang tinggal jauh di pedalaman, tidak tahu, dia anggap semua sama. Karena masjidnya Nabi tidak kayak tehil seperti ini, tidak. Tanah sama seperti tanah biasanya. Apa bedanya tanah di dalam, tanah di luar? Kencing-kencing dia. Karena tidak paham ilmunya. Jangan disamakan dengan sahabat. Kalau sahabat yang sering masjid kencing di situ, kayaknya Nabi jelaskan. Tandanya Nabi ingkari, maka orang itu akan membenci Islam, akan tidak senang dengan Islam. Dan ini yang banyak. Kadang kita mengingkari kemungkaran, justru orang benci, jengkel dengan kita. Karena sikap kita, cara kita dalam mengingkarinya kurang bijak, atau tidak melihat keadaan, tidak melihat kondisi. Sehingga orang semakin menjauh, bukan semakin. Nah, ini butuhnya fikih. Yang ini kondisi seperti ini tidak bisa dipukul rata. Ada keadaan. Nah, ini pentingnya ilmu. Terkadang ilmu itu kita mau terapkan, butuh ilmu juga untuk tahu kapan kita menerapkannya, kapan tidak. Kapan keras. Nabi SAW marah sampai mukanya merah kepada Muaz bin Jabal. Hanya karena salat dengan suratul Baqarah, salat Isya.
Padahal bagus. Tapi sampai marah. Sampai afattanun anta ya Muaz, fattanun anta ya Muaz. Sampai dimaki-maki, Muaz, kamu tukang fitnah, kamu bikin fitnah ya Muaz. Padahal Muaz hanya salat suratul Baqarah rakaat pertama, salat Isya. Ibadah. Tapi kenapa ketika Arabi kencing, kenapa Nabi tidak marah-marah di hadapannya ini orang Arabi? Kenapa Nabi tidak mengutuk, kamu apa? Kamu gila kamu. Keadaan berbeda, kondisi berbeda. Sehingga pentingnya kita tahu kapan kita keras, kapan kita lembut, kapan kita tegas, kapan kita terbuka. Mana masalah-masalah yang tidak bisa ditoleransi, ada masalah yang bisa ditoleransi. Ini pentingnya ilmu di situ. Kalau kita betul-betul belajar dengan baik, kita akan tahu, paham. Oh ini sikapnya di sini seperti ini. Masing-masing ada kondisinya, masing-masing ada keadaannya. Bahkan terkadang ulama di sini Syekh di antara faedah dari hadis ini bahwasanya terkadang kita meninggalkan yang sunnah khawatir orang menganggap itu wajib. Karena terkadang kalau kita terlalu sering amalkan itu sunnah, orang akan melihat sepertinya itu wajib. Hanya terkadang banyak hal-hal seperti membaca surah As-Sajdah hari Jumat, malam subuh Jumat. Karena terlalu sering dibaca, akhirnya orang anggap itu wajib. Sampai ada pernah saya dengar tidak sholat subuh gara-gara tidak ada yang hafal surah Sajdah. Tidak ada yang hafal surah. Akhirnya apa? Sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri boleh. Baca surah apa saja. Tapi kalau imam tidak boleh. Harus surah Sajdah. Bahkan terkadang di setengahnya saja. Baca setengahnya saja. Atau terkadang dibaca tapi tidak sujud. Baik. Bu jamaah. Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak? Ini kenapa? Karena terlalu sering dikerja. Sehingga orang awam pahamnya itu harus seperti itu. Hanya terkadang perkara sunnah ditinggalkan sesekali untuk mengajarkan bahwa ini hukumnya sunnah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan in kana Rasulullah SAW la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi. Nabi terkadang meninggalkan suatu amalan padahal Nabi senang dengan amalan itu khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufrada alaihim. Khawatir orang-orang mengamalkannya lama-lama diwajibkan. Seperti malam Ramadan, Nabi salat tarawih, sahabat ikut, lama-lama makin banyak, akhirnya Nabi tinggalkan. Kenapa? Khawatir itu akan diwajibkan bagi umatnya. Kalau kita di zaman sekarang mungkin tidak diwajibkan, tapi orang menganggap itu wajib sehingga mengingkari padahal sesuatu yang tidak perlu diingkari karena perkara sunnah. Tapi dianggap wajib harus diamalkan. Ini sama seperti amal perkara-perkara muhdatsat ini, perkara-perkara bid'ah. Tidak ada yang mengatakan wajib, tapi kalau kamu tidak kerja, sudah kamu dianggap keluar dari Islam, aliran sesat. Padahal adakah ulama yang mengatakan wajib? Tidak. Cuma karena selalu dikerja, seolah-olah tidak sah keislamannya kalau dia tidak kerja itu. Ini pentingnya. Kemudian terakhir, pentingnya kita menghindari buruk sangka orang lain. Sekalipun yang kita lakukan benar. Tapi jangan sampai orang berburuk sangka kepada kita. Jangan sampai kita berboncengan dengan cewek. Lewat depan teman. Sudah hilang. Terkena fitnah. Padahal mungkin saudaranya. Turun dulu saudaraku. Terus. Karena jangan sampai membiarkan orang berburuk sangka. Itu tidak boleh. Nabi SAW ketika mengantar Sofia. Ketika Nabi itikaf, Nabi antar Sofia pulang, lewat dua sahabat, Nabi panggil. Nah Sofia. Yang di samping saya ini Sofia. Sampai sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami akan berburuk sangka? Tapi Nabi mengatakan, inna syaitan yajri ala bani Adam majra ad-dam. Syaitan itu menggoda manusia cepat seperti aliran darah. Artinya terkadang kita menganggap sepele, lama-lama syaitan bisik-bisik akhirnya membinasakan sahabat tersebut. Nabi ingin memutuskan jangan sampai sahabat ini berburuk sangka sehingga Nabi panggil baik-baik bahwa ini Sofia. Jadi jangan biarkan orang melihat kita melakukan sesuatu ketika kita merasa bahwa ini menimbulkan buruk sangka, cepat jelaskan. Karena terkadang ada orang
Biar kami dulu orang menggibah saya, yang penting saya dapat pahala, banyak pahalaku. Orang saya digibah. Tidak bisa. Kamu yang berdosa. Karena kamu yang menyebabkan orang menggibah kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu biarkan orang berburuk sangka. Bahkan terkadang sengaja bikin status-status yang kabur-kabur supaya orang komentar di bawah. Wah, nanti belakang, oh salah paham coaches. Salah paham, tulisanmu yang bikin orang salah paham. Jadi jangan biarkan orang salah paham. Itu bukan sifat yang bagus. Jelaskan, oh ini maksud saya seperti ini, atau ini seperti ini keadaannya. Itu. Jadi selain kita dilarang berburuk sangka, kita juga dilarang membuat orang, menyebabkan orang berburuk sangka. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.